Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rahmat HM di channel YouTube saya yang sederhana ini. Kita pada kesempatan kali ini kembali akan membahas tentang materi Kultum Cinta, kuliah 7 menit tentang cinta. Pada kesempatan Kultum Cinta kali ini saya akan mengetengahkan sebuah judul, yaitu cinta antara teori dan kebutuhan. Sebelumnya saya minta maaf apabila banyak noise, karena saya merekam materi ini di alam terbuka disertai hujan yang mengguyur bumi dengan deras dan suara-suara geluduk. Mungkin ada suara-suara ayam yang berkokok dan berseliweran. Baik, kita akan mulai tentang materi Kultum Cinta pada kali ini, yaitu tentang cinta antara teori dan kebutuhan. Materi kali ini sebenarnya materi ringkasan. Masing-masing nanti akan saya bahas lebih detail di video-video saya yang lainnya. Judul kali ini, cinta antara teori dan kebutuhan ini merupakan kutipan dari materi-materi yang lain. Itu berisi tentang teori-teori cinta, pandangan-pandangan cinta baik dari para filosof, juga ada dari pandangan dari beberapa agama dan kepercayaan, juga dari para ilmuwan dan peneliti, baik itu ilmuwan sosial maupun ilmuwan psikologi. Baik, kita akan bahas tentang cinta antara teori dan kebutuhan. Orang-orang telah mencoba memahami dan menjelaskan cinta selama berabad-abad. Jadi sudah sejak dulu masalah tentang cinta ini coba untuk dipahami dan dijelaskan oleh para ilmuwan, para filosof, maupun dari ajaran-ajaran agama. Jadi bagaimana sebuah cinta bisa muncul dalam diri manusia, bagaimana sebuah cinta begitu besar pengaruhnya terhadap kehidupan. Salah satu observasi terbaik itu datang dari Yunani kuno. Dia bernama Plato, seorang filosof. Itu sekitar 2500 tahun yang lalu. Plato sudah berbicara secara lengkap. Sudah banyak dia membahas tentang masalah cinta, terutama di kumpulan materi filsafat dia di simposium Hakikat Eros, Cinta dan Manusia. Di dalam simposium Plato mengatakan bahwa setiap kita itu sedang mencari bagian dari diri kita untuk menjadi utuh. Jadi setiap manusia itu selalu merasa bahwa dirinya itu belum utuh, dan sesuatu yang membuat dia menjadi utuh itu ada pada diri yang lain. Kemudian Plato ini menyebut bahwa kebutuhan manusia akan keutuhan ini, kebutuhan manusia untuk menjadi utuh ini disebut sebagai pencarian akan cinta. Kemudian Socrates, gurunya Plato, di dalam simposium juga dia mengatakan bahwa dalam diri kekasih kita mencari dan menginginkan apa yang tidak kita miliki. Jadi ketika kita mencintai kekasih kita, mencintai orang lain, itu kita sedang merasakan bahwa ada sesuatu dalam diri dia yang tidak kita miliki, sesuatu yang bisa membuat kita menjadi utuh. Kemudian beberapa agama juga memberikan pengajaran tentang cinta, di mana agama ini merupakan pusat kepercayaan kita, pedoman kita dalam mengambil sebuah keputusan, bertindak, berpikir dan merasakan dengan berlandasan keimanan. Nah, ini ada beberapa pandangan dari
agama. Yang pertama adalah dari agama Kristen. Jadi ketika kita menghadiri sebuah pernikahan di dalam agama Kristen, itu kita biasanya akan mendengar apa yang dikatakan Saint Paul kepada Korintian. Itu dia mengatakan cinta adalah kesabaran dan kebaikan. Cinta bukan kecemburuan atau kesombongan. Cinta bukan arogansi dan kekasaran. Cinta tidak memaksakan jalannya. Cinta bukanlah kemarahan atau kebencian. Cinta tidak bergembira atas kesalahan, tetapi bergembira dalam kebenaran. Cinta melahirkan semua hal dan menahan semua hal. Cinta tidak pernah berakhir. Kemudian di dalam kepercayaan Yahudi, itu juga menegaskan bahwa seorang suami istri itu saling melengkapi. Jadi ada bagian dari suami yang kurang, juga ada bagian dari istri yang kurang, dan bersatunya seorang suami istri itu adalah suatu hubungan timbal balik yang saling melengkapi. Itu dalam kepercayaan Yahudi. Seorang rabi bernama Harold Kushner, dia mengutip dari Talmud, mengatakan bahwa seorang lelaki itu tidak lengkap tanpa seorang wanita. Dan begitu juga sebaliknya, seorang wanita tidak lengkap tanpa hadirnya seorang suami. Kemudian di dalam Al-Quran, kitab sucinya umat Islam, itu menyebutkan bahwa Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan untuk saling melengkapi. Sebagaimana malam melengkapi siang dan siang melengkapi malam. Kemudian di dalam ajaran Buddha mengajarkan, menganalogikan cinta dan pernikahan itu sebagai sebuah penyatuan antara kekosongan dan kebahagiaan. Dalai Lama, pemimpin spiritual dari Buddha Tibet, dia mengatakan bahwa cinta dan kasih sayang itu adalah sebuah kebutuhan, bukan kemewahan. Tanpa itu, tanpa cinta dan kasih sayang, semua manusia tidak bisa hidup. Itu seperti yang dikatakan oleh Dalai Lama, pemimpin spiritual dari Buddha Tibet. Kemudian ada beberapa pandangan dari ilmuwan sosial yang mengambil pendekatan yang lebih analitis untuk memahami cinta. Di antaranya seperti yang dikatakan oleh Richard Revson dan Elaine Hadfield. Mereka adalah peneliti dari University of Hawaii. Mereka membagi cinta menjadi dua jenis yang mereka sebut sebagai passionate love dan compassionate love. Apa itu passionate love? Passionate love didefinisikan oleh mereka sebagai suatu kerinduan yang begitu menggebu dan terus-menerus untuk bersatu dengan orang lain, yang melibatkan perasaan seksual yang hangat dan reaksi emosional yang kuat. Kemudian compassionate love, itu dia tidak semembara passionate love. Compassionate love ini merupakan cinta yang diartikan sebagai perasaan kasih dan percaya kepada seseorang, di mana kita akan merasa sangat terikat dan ingin mendekatkan diri dengannya. Mungkin contoh dari compassionate love itu seperti hubungan anak dengan orang tua, kita dengan sahabat, atau kita dengan saudara-saudara kita. Kemudian pandangan yang lain datang dari Robert Sternberg. Robert Sternberg ini adalah seorang profesor psikolog dan pendidikan dari Yale University. Dia mendukung cinta ini menjadi teori segitiga cinta, di mana dia percaya bahwa cinta itu terdiri dari 3 komponen, yaitu passion, kedekatan, dan komitmen.
Passion ini adalah fisiknya, ini yang membuat kita semangat dan berani, dan terkadang mendorong kita menuju keputusan yang salah. Dan komponen kedua adalah kedekatan, yaitu suatu kebahagiaan yang dirasakan karena dekat dan berhubungan dengan seseorang. Dan komponen yang ketiga itu komitmen. Komitmen adalah munculnya sebuah kesepakatan antara pasangan kekasih untuk membuat hubungan mereka menjadi berhasil. Nah, Steinberg mengatakan bahwa kombinasi dari 3 komponen tersebut itu menghasilkan cinta yang berbeda. Bagaimana besarnya passion, kedekatan, dan komitmen yang dikombinasikan secara berbeda itu akan menghasilkan cinta yang berbeda. Dan saat kita mendapati ketiga komponen tersebut bekerja sama dengan baik, selaras, maka kita akan mendapatkan cinta yang abadi. Itu pendapat dari Robert Steinberg. Lalu ada sebuah pertanyaan, kenapa cinta kadang membuat terluka? Mungkin quote ini bisa menjawab pertanyaan tersebut, yaitu kenapa cinta kadang membuat terluka? Ketika Anda terluka karena cinta, itu bukan cinta yang salah, tapi mungkin cara Anda mencintai yang salah. Mahatma Gandhi pernah mengatakan, cinta itu tidak pernah menuntut, cinta selalu memberi, cinta selalu menderita tanpa pernah meratap, tanpa pernah mendendam. Ingat kata Rhoma Irama, hidup tanpa cinta bagai taman tak berbunga. Di taman itu akan terlihat indah bila di sana tumbuh bunga-bunga yang mekar dengan indah. Dan bagaimana supaya bunga-bunga itu tumbuh dengan mekar di taman hati kita, maka kita harus merawatnya dengan kasih sayang, memupuknya dengan pengertian, perhatian, kesetiaan, juga menjaganya dari hama-hama yang merusak, sehingga taman hati kita bisa berbunga dengan bunga-bunga cinta yang indah. Demikian saja kultum cinta pada kesempatan kali ini. Semoga kita bisa lebih memahami tentang apa itu cinta, juga kita bisa memahami tentang apa itu kehidupan. Silakan Anda menyimak di video-video saya yang lain dalam pembahasan kultum cinta saya yang lain. Terima kasih. Kalau cinta bisa membuat hidupmu menjadi lebih indah, maka lakukanlah segalanya dengan cinta. Saya Rahmat AM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.